Jaga baire, jaga hatuene, mangga entek, stata ajak, mok sata, jaga kita, jaga baline. Arus globalisasi telah melanda dunia saat ini, di mana batas-batas suatu wilayah ataupun negara seolah-olah semakin transparan. Hal ini membawa dampak pada kehidupan masyarakatnya, di mana desa-desa di Bali memiliki lembaga adat yang khusus mengurusi tentang adat disebut Desa Pakraman. Dalam mengatur Desa Pakraman menggunakan filosofi Trihitakarana yang diwujudkan dalam 3 hubungan, yakni hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungannya. 3 hubungan itu sebagai landasan dalam memperkuat ketahanan sosial budaya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi Trihitakarana dan bagaimanakah peran Trihitakarana dalam memperkuat ketahanan sosial budaya di Desa Pakraman. Tentunya harus ada implementasi Trihitakarana dalam memperkuat ketahanan sosial budaya. Desa adat dikenal juga dengan Desa Pakraman yang merupakan sebuah lembaga yang dikelola oleh masyarakat, memiliki kesatuan hukum adat yang berada dalam suatu wilayah dan mengatur kewajiban, hak-hak tradisional, termasuk juga sengketa yang berhubungan dengan adat masyarakatnya. Desa adat sudah diwariskan secara turun-temurun, dijaga dan dihormati oleh warga masyarakat Bali, sehingga budaya tradisi, kehidupan beragama, dan tata krama pergaulan terpelihara dengan baik sampai saat ini. Desa adat sebagai benteng pertahanan untuk budaya kita, ini yang sangat harus kita hargai dan harus kita junjung tinggi. Supaya apa? Karena dengan dibentengi desa adat, apalagi sudah ada Perda nomor 4 tahun 2019, bahwa kita harus betul-betul menjunjung adat kita yang ada di Bali ini. Nah, dengan cara seperti itu kita berharap kepada umat semuanya, umat sedharma, dan bagi masyarakat Hindu yang masuk di adat Hindu, yang masuk di adat di Provinsi Bali ini, ayo kita bersama-sama untuk bagaimana caranya bergotong royong. Jangan melaksanakan kegiatan adat, jangan kita melaksanakan kegiatan agama, jangan kita melaksanakan kegiatan budaya secara personality sendiri-sendiri, karena itu akan sangat berat menurut kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan adat itu jika diambil perseorangan. Nah, sehingga apa pentingnya kita di adat itu? Ada Banjar adat, Banjar Won. Ini yang penting kita harus jaga. Supaya apa? Kita tidak tergerus terkait dengan budaya asing. Karena apa? Sekarang sudah banyak budaya asing yang hadir di Bali ini, yang datang di Bali ini mengkonversi budaya-budaya kita yang adiluhung. Kita sangat yakin dan kita sadar semuanya ya, bahwa Bali ini sangat tergantung kepada desa adat ya. Desa adat sebagai aset Bali, tentu kita harus betul-betul membangun desa adat ini dengan baik ya. Ada beberapa hal yang memang menjadi tujuan daripada pemerintah lewat penguatan Perda 4 2019, termasuk bagaimana memerankan desa adat ke depan agar desa adat ini memiliki daya saing yang cukup terhadap perkembangan global. Kita sangat menyadari tekanan terhadap persaingan, tekanan global terhadap desa adat, bahkan bagaimana desa adat ini atau Bali ini dirongrong ya, baik dari luar maupun dari dalam sendiri ya. Kita harus sadar bahwa kalau ini terjadi, maka rohnya Bali adalah desa adat. Bali bisa tidak lagi memiliki kekuatan, karena
ujung tombak daripada kekuatan Bali itu adalah desa adat sebagai pelestari adat, budaya, dan agama. Nah, sehingga kita harus yakin bagaimana peran desa adat. Pertama adalah memelihara pariangan, pawongan, dan pelemahan sesuai dengan Trita Karana kita. Ini diterapkan dengan baik ya. Kalau dari segi pariangan, kita yakin di Bali sudah masyarakat melaksanakan dengan baik. Bahkan hampir kegiatan pembangunan dan anggaran itu fokus ke pariangan. Namun kita harus sadar bahwa pembangunan Bali ini seperti tadi harus berimbang antara periangan, pembangunan pawongan, dan pembangunan pelemahan. Di pembangunan periangan kita harapkan bahwa terhadap beberapa hal desa adat ini harus mampu membuat atau menyadarkan masyarakat melalui praram ya. Contohnya umpamanya Perda Bali sudah melakukan penerapan membuat perda perlindungan buah lokal. Nah, dalam hal keagamaan kita harus yakin bahwa apa yang kita persembahkan itu adalah rasa syukur apa yang kita hasilkan. Sehingga perlindungan buah lokal ini penting. Dan kita harus yakin bahwa kita mempersembahkan buah lokal atau yang kita hasilkan ini adalah buah suci. Buah yang memang sudah diupacarai dalam tumpak wariga, dan ini yang kita persembahkan. Nah, kalau kita menggunakan buah import kan pertanian kita jadi kalah. Kita rugi bertani tetapi kita tidak gunakan sendiri dia. Itu salah satu perda yang harus juga dicantelkan dengan praram. Kita harus berani membuat praram seperti itu, bahwa nantinya kalau ada desa adat yang sudah membuat praram terhadap pelindungan buah lokal, sehingga kegiatan adat dan agama itu memprioritaskan buah lokal, maka ini penting diberikan insentif baik dari PAR dan lain sebagainya. Desa adat di Bali memiliki ikatan kuat dalam mengemban tugas memelihara, menjaga, dan melakukan upacara keagamaan di tempat suci pada wilayah adat, yakni pada Pura Kayangan 3. Desa adat juga memiliki tugas dan peranan penting dalam mengurus wilayah adatnya, mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dengan kesepakatan-kesepakatan melalui musyawarah desa yang disepakati secara aklamasi. Memang menarik sekali dengan sistem kelembagaan masyarakat desa adat di Pulau Dewata Bali, karena mereka berhak mengatur wilayah adatnya sendiri dengan peraturan-peraturan atau dikenal dengan awik-awik yang dibuat dengan kesepakatan warganya. Sehingga tidak mengherankan peraturan yang menyangkut hak-hak tradisional, kewajiban, termasuk juga sanksi adat yang diberlakukan oleh desanya akan berbeda dengan peraturan-peraturan di desa lain. Manusia menjaga hubungan baik dengan alam, sesama manusia, dan juga kepada Tuhan dengan dijiwai ajaran agama Hindu serta nilai-nilai budaya luhur warisan leluhur. Tentu dengan adanya lembaga adat ini diharapkan bisa berperan baik dalam pembangunan masyarakat, desa, dan bangsa Indonesia, sehingga Kramo Bali dalam kedudukannya sebagai masyarakat adat bisa berdikari dalam masalah ekonomi, berdaulat secara politik, dan juga berkepribadian dalam kebudayaan. Bahwa pembangunan sumber daya manusia itu tentu melalui daripada indeks pembangunan manusia, baik itu pendidikan, kesehatan, termasuk ekonomi masyarakat. Dan ini harus berimbang. Dan kalau itu ada praramnya terhadap penguatan daripada warga, termasuk perlindungan warga terhadap penyalahgunaan narkotika, maka ini akan memberikan dampak yang bagus perkembangan Bali ke depan. Yang selanjutnya dari pelemahan. Di pelemahan kita sangat membanggakan bahwa Bali ini mengenal kesucian, baik itu tanahnya, sungainya, udaranya, dan lain sebagainya. Maka praram sampah terhadap TPS 3R ini juga harus diperkuat. Bagaimana desa adat berperan aktif di dalam memberikan kebersihan terhadap pelemahan daripada desa pekeraman atau desa adat tersebut. Nah, sehingga ini berimbang, anggaran yang ada itu digunakan untuk pembangunan baik periangan, pelemahan, dan pawongan. Nah, kami sangat berharap mari kita pertahankan budaya dan adat kita yang ada di Bali, sehingga kita sebagai orang Bali yang tinggal di Bali yang beragama Hindu, supaya betul-betul tetap menjaga Bali ini yang betul-betul Bali.
Apa artinya Bali itu? Bukan Bali banyak libur, tapi Bali yang betul-betul menunjukkan eksistensi terhadap budaya dan adatnya. Bali, budaya, adat, lingkungan indah. Artinya apa? Kita di Bali ini, turis yang datang ke Bali menikmati alam kita, menikmati budaya dan adat kita. Sehingga kita sebagai orang Bali jangan pernah malu menjadi orang Bali, melaksanakan budaya dan adat Bali. Pelestarian adat dan budaya Bali di era milenial seperti sekarang ini menjadi tantangan bagi kita semua. Upaya untuk mengawal keberadaan adat dan budaya Bali agar tetap ajak dan lestari harus kita lakukan secara bersama-sama. Pemerintah Provinsi Bali meletakkan landasan baru dalam menjaga dan mengawal budaya Bali agar tidak tergerus oleh pengaruh kemajuan zaman dengan berbagai konsekuensinya seperti kemajuan teknologi. Berbagai upaya nyata pemerintah Provinsi Bali bukan hanya melalui berbagai regulasi yang bertujuan menguatkan keberadaan budaya Bali, tetapi juga melalui berbagai langkah konkret yang mendukung visi pembangunan Bali Nangun Satkatiloka Bali. Berbagai bentuk perhatian pemerintah Provinsi Bali dalam upaya pelestarian adat dan budaya Bali terus diupayakan. Penggunaan bahasa, aksara, dan sastra Bali. Selain itu, penggunaan busana adat Bali, pengurangan penggunaan bahan plastik sekali pakai merupakan langkah nyata yang diambil pemerintah dalam upaya menjaga adat dan budaya Bali. Semuanya itu akan berhasil bila mendapat dukungan dari semua pihak, utamanya Desa Pakraman. Desa adat atau Desa Pakraman dalam menyelenggarakan pemerintah adat dalam wilayahnya bisa menyusun dan menetapkan aturan-aturan atau awik-awik sendiri sehingga menjadi sebuah hukum adat yang patut ditaati oleh warganya. Nah, kami sangat berharap selain terhadap yang saya sampaikan tadi, atau mungkin selain yang saya sampaikan tadi, saya mengharapkan kita semua yang ada di Bali ini, masyarakat adat, masyarakat yang memang mengikuti tradisi leluhur kita, agar tetap juga ikut belajar terkait dengan perkembangan zaman yang sekarang. Salah satunya IT itu. Kalau kita buta terhadap IT, kita akan ditinggalkan oleh negara-negara lain atau mungkin masyarakat lain. Jangan kita berbicara terkait dengan negara, suku pun kita akan ketinggalan kalau kita tidak mau mengikuti perkembangan zaman itu. Salah satunya harus belajar terkait dengan IT. Karena semua apapun itu sekarang, KTP juga menggunakan online, kita juga harus betul-betul menyikapi budaya dan adat ini harus disampaikan melalui IT. Salah satu contoh untuk mempertahankan budaya dan adat kita, buatlah podcast terkait dengan hal-hal yang baik ada di budaya dan adat kita. Sehingga itu yang akan betul-betul bisa mempertahankan budaya kita. Kita ingin masyarakat Bali ini tetap memiliki daya saing yang cukup secara internasional. Dengan daya saing yang cukup, maka kita harus perbaiki sumber daya ini. Baik dari tingkat peseraman, udah itu dari pemuda dan seterusnya ya. Apa yang kita lakukan? Salah satu contoh umpamanya, bagaimana ancaman generasi muda ini terhadap narkoba, penyalahgunaan narkotika. Dan ini kita harus serius betul. Bagaimana mencantelkan antar perda provinsi, perda kabupaten, dan praram desa adat. Sehingga nantinya kalau ada generasi muda yang terlibat selaku pengguna narkotika, ini harus betul-betul bisa difasilitasi oleh pemerintah. Dia harus bisa dibenahi, dia harus bisa disadarkan. Dan bagaimana praram itu memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar nantinya tidak ada lagi generasi muda yang kena narkoba. Karena generasi muda ini kan jelas ini adalah masa depan daripada bangsa kita, apalagi di Bali ya. Kalau generasi muda ini banyak bermasalah, maka Bali ini tentu juga akan menjadi persoalan. Karena seperti tadi, sumber daya manusia yang ada di desa adat ini juga harus diperbaiki.
Desa Pakraman sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan kayangan tiga atau kayangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri, tentunya memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga adat dan budaya Bali. Peran besar yang diemban Desa Pakraman harus kita dukung dengan berbagai bentuk penguatan. Penguatan terhadap keberadaan Desa Pakraman bukan saja dari kelembagaannya, tetapi juga dari berbagai bidang pendukungnya seperti halnya penguatan terhadap lembaga keuangannya. Mengingat begitu besarnya peran Desa Pakraman dalam kesuksesan pembangunan Bali. Ya, kita sangat yakin bahwa Bali ini cukup tangguh ya menghadapi hal-hal yang radikal ya. Dengan demikian, maka Bali sebagai masyarakat yang memang memiliki desa adat ya, seperti tadi sebagai ujung tombak daripada pelestarian adat, agama dan budaya, maka ini harus dilakukan pembinaan-pembinaan, pelatihan-pelatihan kepada baik strukturnya atau pengurusnya sampai ke tingkat peseraman. Kalau itu dilakukan, maka karakter masyarakat akan menjadi lebih baik, termasuk juga pembinaan-pembinaan, apakah itu melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan dan lain sebagainya. Ini harus intens dilakukan. Kita memiliki kemampuan, kita memiliki sumber daya, kita memiliki sumber dana untuk kepentingan membangun Bali lewat desa adat. Kalau alokasi dana untuk desa adat, saya sangat sepakat ya. Bagaimana dari gubernur juga sudah menyampaikan memberikan dana terkait dengan untuk penguatan ya di masing-masing desa adat. Tapi tidak terlepas dari pendanaan untuk secara teknis atau mungkin bahasanya upekara terkait dengan piodalan dan sebagainya. Tapi kami juga berharap ke pemerintah untuk bagaimana caranya memberikan pendanaan terhadap SDM. Kenapa terhadap SDM? Karena kita ini penting buat kita untuk menunjukkan, membantu SDM umat Hindu yang ada di Bali ini. Sehingga saya juga beberapa media yang saya baca ada juga dari kita umat Hindu atau mungkin warga dari Provinsi Bali yang mendapatkan beasiswa kuliah di luar negeri. Ini juga harus terus disampaikan kepada umat sehingga ketika umat itu diberikan pendidikan secara gratis, artinya diberikan beasiswa kuliah ke luar negeri, ini akan merubah juga kita bagaimana kita mempertahankan diri terhadap budaya asing. Kita boleh belajar seperti Bung Karno menyampaikan, kita belajar ke India, kita belajar ke Mesir, tapi baliknya menjadilah orang Indonesia yang kuat. Bukan kita malahan mengikuti budaya-budaya asing yang belum tentu baik diterapkan di Indonesia ini. Jadi kita berharap mudah-mudahan pemerintah juga tetap konsisten, karena ini masa pandemi kemarin, mungkin sedikit yang dapatkan beasiswa, karena saya kemarin baca media juga ada beberapa yang diberikan beasiswa untuk kuliah ke luar negeri. Itu yang kita harapkan supaya SDM yang ada di Pulau Bali ini bisa berkembang dengan baik, bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan bisa bersaing di dunia ini. Keberadaan awig-awig yang disahkan desa adat kadang-kadang dinilai menghambat perkembangan dan peningkatan ekonomi masyarakat Bali, di mana ada beberapa aturan dari desa yang mengharuskan bagi warganya untuk ikut ngayah atau gotong royong, meski warganya tinggal di rantauan dan tidak memungkinkan untuk pulang cepat. Hal ini kadangkala membingungkan bagi masyarakat karena di tengah upaya untuk meningkatkan ekonomi justru terikat dengan aturan desa atau awig-awig. Karenanya perlu ada pertimbangan dan perubahan terhadap aturan tersebut dengan tetap mengacu pada tujuan utama, yakni menjaga adat dan budaya Bali. Ya, terkait dengan kesibukan adat dan budaya di masing-masing Banjar adat gitu ya. Karena saya juga masuk di Banjar adat, tentunya ini harus kita sikapi. Jadi saya juga berharap dari Projuru Adat jangan pernah terlalu memaksakan umatnya atau mungkin warganya. Kenapa? Karena kita dengan posisi yang berbeda. Kalau dulu pada zaman pertanian, orang Bali semua bertani, itu gampang sekali mengatur. Tapi sekarang dengan zamannya pariwisata, jangan sampai kalah saing dengan orang lain. Artinya apa? Orang yang tidak mengikuti adat dan budaya
kita sebagai orang Bali. Nah, kami berharap dan mari kita bersama-sama berjuru adat, kita semua harus betul-betul untuk bagaimana caranya menanggulangi kesenjangan yang ada di masyarakat itu. Salah satunya, kalau memang tidak bisa ngayah pagi, ya mungkin sorenya bisa hadir atau malamnya juga bisa hadir. Jadi jangan sampai juga alasannya bahwa ketika umat yang bekerja dengan alasan bekerja tidak hadir dalam kegiatan adat dan budaya kita, itu juga salah. Nah, kita berharap bagaimana caranya supaya budaya kita dan adat kita bisa kita pertahankan dengan cara yang fleksibel, bukan dengan cara-cara yang ortodok. Maka kami berharap juga perjuru adat, karena saya juga pernah menjadi perjuru adat, jadi kita mengatur dengan cara apa? Dengan cara mengeluarkan orang yang tidak sekalian terlalu banyak. Atau mungkin kita bisa menggunakan tempekan-tempekan yang turun ke lapangan sesuaikan dengan kegiatannya. Ada yang pagi, mungkin sampai siang, ada yang siang sampai sore, ada yang sore sampai malam. Itu juga kita bisa lakukan demi mempertahankan budaya kita. Karena kita juga tidak bekerja 24 jam. Kita paling bekerja 8 jam. 8 jamnya menghibur, 8 jamnya tidur. Sehingga 24 jam itu kita gunakan dengan baik. Makanya inilah yang kita sampaikan. Kalau kita bekerja 8 jam, tapi kalau 8 jamnya kita pakai menghibur itu untuk kita ngayah di adat. Jadi kami berharap supaya bagaimana caranya kita bisa melestarikan budaya dan adat ini dengan cara yang fleksibel, tidak dengan cara yang ortodok. Artinya, pagi harus ngayah semuanya dari pagi sampai sore. Habis itu besoknya lagi ngayah sampai pagi sampai sore. Ini yang harus diatur oleh perjuru supaya kita selaku warga adat yang ada di Bali ini bisa membagi waktu. Kalau ada yang kerja malam, mungkin paginya dia bisa ngayah. Kalau ada yang kerja pagi, mungkin malamnya dia bisa ngayah. Ini kan juga tidak menjadi satu keharusan buat kita untuk ngayah yang kebersamaan, bisa dibagi-bagi. Dan pekerjaan itu juga kita bisa bagi. Salah satu contohnya ketika ada odalan gitu contohnya. Jadi orang ibu-ibu PKK yang memang terkait dengan pekerjaan bisa juga mengeluarkan apa? Terkait dengan niki mengeluarkan canang, ada yang mengeluarkan sampean ini, sehingga ketika H-1 itu dikumpulkan jadi satu, baru kita yang disebut dengan metanding. Metanding itu apa? Metanding artinya mempersiapkan upacara terkait dengan bagaimana kita bisa melakukan upacara agama dan acara adat itu sendiri. Keberadaan desa adat juga dihadapkan dengan adanya politik yang kadangkala berimbas pada kebijakan bagi desa yang tidak bisa sepenuhnya lepas dari oknum-oknum politik. Hal ini juga akan mempengaruhi pada rancangan dan aturan yang dibuat dalam prarem sehingga bisa memecah belah semangat persatuan yang ada. Ya itu memang kita sangat setuju bahwa baik dari jajaran struktur desa adat dan lain sebagainya, karena desa adat ini kan otonom ya. Sebagai desa adat yang otonom, tentu dia harus mengayomi umatnya. Dan kalau desa adat berpolitik, ini tentu akan memberikan dampak tidak bagus terhadap perkembangan masyarakat. Masyarakat akan terjadi terkotak-kotak, masyarakat akan memahami dari pembangunan desa adat yang otonom ini akan berubah. Nah, kalau kami berharap di desa adat, nah ini memang perkembangan zaman ya. Jadi desa adat dibawa ke politik mungkin sah-sah saja, cuman menurut pandangan saya sendiri sebenarnya desa adat itu janganlah berpolitik. Jadi kami berharap bahwa desa adat itu betul-betul sifatnya ngayah dan memang untuk membantu umat, sehingga jangan sampai dipolitisilah desa adat itu. Sehingga kita berharap ke depannya mari kita bersama-sama membangun desa adat ini supaya lebih kuat, tidak ada intervensi terkait dengan kepolitikan. Itu harus bebas seremoni, sama seperti mungkin di PHDI tidak boleh ada orang yang berpolitik. Ini kedua unsur ini kan di Bali ini menyatu antara PHDI dengan Majelis Desa Adat. Jadi kita bersama-sama berharap mudah-mudahan dengan keterbukaan zaman sekarang ini masyarakat juga bisa memilih terkait dengan orang-orang yang duduk di kepengurusan majelis kita, sehingga kita berharap ke depannya agar mohon majelis jangan dibawa ke hal yang sifatnya politik.
Bali menjadi salah satu tujuan wisata dunia dan Desa Adat memiliki peranan penting dalam perkembangan industri pariwisata. Apalagi pariwisata Bali berhubungan dengan budaya dan kearifan lokal yang terkait dan tidak dipisahkan dengan Desa Adat. Sehingga untuk menjaga dan menumbuh kembangkan budaya, maka Desa Adat akan berperan penting menjadi penghubung antara desa dengan pemerintah. Ciri khas budaya Bali adalah dalam penataan pola menetap di wilayah pedesaan yang berkonsep Tri Hitakarana, Tri Mandala, Tri Angga, dan konsep Hulu Teben. Hal tersebut menampilkan corak Bali yang khas dan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang liburan ke Pulau Dewata Bali.